Baik kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk minggu 22 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021. Jadi saya akan bahas mengenai 6 saham ya, yaitu ASII, JSMR, ESIS, KLBF, dan Akra dan Pegas ya. Jadi ada 6 saham. Saya mulai dengan ASII ya. Di ASII kita lihat minggu lalu dia 2 minggu lalu sebenarnya ya, dia sudah bertahan di atas 1,8% ya. Bahkan yang terakhir 2 hari terakhir tanggal 18 dan tanggal 19 Maret 2021 dia berhasil close di atasnya Fibonacci retracement 50% ya, di atas 5.600 ya. Jadi bagi yang punya ASII boleh hold ya, pasang saja trailing stop atau stop lossnya di 5625 dan di 5.350 lah ya untuk ASII. Kemudian bagi yang belum buy boleh buy kalau 22 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya 5.800. Jadi high-nya tanggal 18 Maret boleh buy ya kalau dia berhasil naik ke atas 5.800 dengan target terdekatnya sebenarnya ini dia akan menguji level ini ya, retracement level di 8,2%, 5925 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 5.800 dia akan menguji level 5925 ini ya, yang sebelumnya ya kurang lebih ya, di Fibonacci retracement level di 8,2%. Jadi itu target pertamanya. Jadi target price itu bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5925, saran saya boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 5925 maka targetnya terdekat kurang lebih di area retracement level 23,6% ya, yaitu di kurang lebih di 6250 sampai dengan 6300 ya. Ini target price-nya kurang lebih kalau kita lihat di sini kurang lebih lumayan rapi ya di area Fibonacci retracement level 23,6% yang di sini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas ini ya 6375 ya, maka target berikutnya dia akan menguji area high di sini ya, kurang lebih di sekitar 6.800 sampai dengan 6.925. Jadi kalau kita lihat weekly chartnya di ASII ini sudah bagus ya, higher low, higher high, higher close ya, dan bodinya dia lumayan tinggi ya, lumayan tinggi walaupun dia masih pendek ya dibandingkan yang penurunan di bulan Februari ya. Menurut saya selama dia bertahan di atas 61,8% masih ada peluang untuk naik lagi ke 6.800 ke atas ya untuk ASII. Jadi yang mau buyback kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5.800 boleh buyback ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5925 boleh tambah lagi atau average up ya. Targetnya ya tadi saya sebutkan sekitar 6.300 sampai 6.800 ya untuk ASII. Kemudian untuk JSMR kita lihat di sini minggu lalu dia sudah bertahan di atasnya 50% ya, dan bahkan dia sempat breakout di atas 61,8% ya. Ini Fibonacci extension ya. Jadi dia sudah breakout sebenarnya, cuma sayangnya close-nya dia di bawahnya ya. Jadi yang sudah punya pasang saja trailing stop-nya di 4350 dan di 4270 ya untuk pasang trailing stop-nya. Kalau yang sudah punya, kalau yang belum punya boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 4.550 ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia hanya 4.550. Kalau dia naik ke atas 4.550 maka target price terdekatnya adalah kurang lebih di area Fibonacci extension yang 78,6% ya. Di sini kita lihat untuk 78,6% itu dia di area sekitar kurang lebih ya 4.900-an ya. Jadi itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas high-nya ini 1490 ya, jadi kalau di atas 5.000 lah ya, maka dia akan peluang untuk mencapai target 5.400 ya. Jadi masih ada harapan dan masih ada peluang untuk JSMR ya. Candlenya dia lumayan bagus ya. Dia candlenya kalau kita lihat di sini candlenya berbentuk seperti hammer ya, dan mirip doji. Sebenarnya ini bukan doji karena dia
Kalau doji kan open sama dengan close. Ini untuk weekly-nya dia close-nya di atasnya open ya, 4480 ya. Kalau open-nya 4470. Jadi mirip seperti doji tapi bukan doji ya, tapi bentuknya hammer. Ini masih bagus ya, karena dia higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi untuk minggu 22 Maret sampai dengan 26 Maret masih ada peluang untuk naik ya, ke atas lagi, ke atasnya ini ya, 4.550. Jadi yang belum punya beli buy ketika dia sudah berhasil naik ke atas 4.550. Target terdekatnya ya kurang lebih di area ini ya, 4.900 sampai 4.990 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.990, jadi kalau misalnya 5.000 ke atas ya, nah itu boleh buy. Targetnya yang tadi itu yang saya sebutkan kurang lebih di 5.300 sampai dengan 5.400. Itu untuk JSMR. Kemudian untuk ASIS ini sudah saya bahas di analisa mingguan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sideways di area cukup lebar ya, di area antara Fibonacci retracement level 38,2% dan 23,6% ya. Kita lihat di sini yang penutupan tanggal 19 Maret dia sudah berhasil naik kembali ke atas 38,2% ya. Jadi setelah turun sempat nyentuh, tapi dia close-nya berikutnya ya, 2 hari setelah dia menyentuh level retracement level 38,2%, dia berhasil rebound kembali ke atas. Bagi yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di kita lihat kalau di hourly-nya pasang trailing stop-nya di 1550 ya. Yang pertama sekali, kemudian yang kedua di 1500 ya. Bagi yang belum punya, kalau ingin buy ASIS ya, baik ketika dia sudah berhasil naik ke atas 1580. Jadi minggu ini 22 Maret sampai 26 Maret 2021 kalau dia berhasil naik ke atas 1500, di sini kita lihat 1580 ya, kalau berhasil naik ke atas 1580, maka dia akan mencapai target terdekatnya kurang lebih di sini ya, 1650 ya, 1650. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1650, boleh tambah lagi ya, maka dia akan menguji level ini di sini ada swing high-nya di 1720 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1650, ada kemungkinan dia akan mencapai target 1720-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1720, boleh tambah lagi atau average up. Nah, targetnya di mana? Di sini kurang lebih ya, 1790 sampai 1810 ya. Ini untuk ASIS kurang lebih bisa lah di sini. Atau kalau yang optimis harusnya sih 1850 bisa tercapai ya untuk ASIS ya. Jadi yang penting nggak perlu terlalu takut, yang penting kita tetap disiplin ya, sabar, disiplin, dan fokus ya. Kemudian berikutnya KLBF, kita lihat di sini minggu lalu dia cenderung sideways ya, cuma dia sidewaysnya dia bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini minggu lalu dia higher high, higher low, dan higher close ya dibandingkan minggu sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini peluangnya masih bagus ya untuk minggu ini ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya di 1565 dan di 1535 ya. Kalau yang belum punya boleh buy kalau dia naik ke atas 1625 ya. Kalau dia naik ke atas 1625, maka dia akan potensial mencapai target kurang lebih sekitar 1700-an ya, di sekitar sini ya. Ini adalah area Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi kalau kita lihat tarik Fibonacci retracement level panjang ya, jadi ini adalah 23,6%, sekitar 1700. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1720, perhatikan volumenya ya. Kalau volumenya di atas rata-rata 15 hari tinggi seperti ini ya, jadi ada kemungkinan dia akan mencapai target kembali kurang lebih ya, minim di sini ya, 1835 lah, 1800 lah, 1800. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi, tapi jangan terlalu agresif banyak ya, karena kita lihat di sini candlenya ekornya panjang ya. Jadi kalau breakout lagi ke atas 1800, tambahnya sedikit aja, masih ada peluang dia naik ke 1900 ke atas ya, walaupun kulangnya kecil ya mungkin ya, karena kita lihat di sini dia di beberapa tahun belakang ya, kita lihat high-nya maksimum sampai 1960 ya nih ya, kurang lebih ya, itu kurang lebih all time high-nya itu ya. Kalau saya perhatikan itu all time high-nya yang terakhir ya, yang
yang di 12 Januari 2021 ya. Jadi untuk KLBF masih ada peluang ya. Kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1625 ya. Target price terdekatnya di sekitar sini ya, sekitar 1700-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1720, boleh tambah lagi ya. Target terdekatnya di sekitar 1800. Kalau dia berhasil naik ke atas 1800, boleh tambah lagi. Kemungkinan dia akan mencapai 1900 sampai 1950 ya. Itu untuk KLBF. Kemudian untuk AKRA, kalau kita perhatikan di sini, kalau saya tarik extensionnya, saya sudah bahas di analisa sebelumnya AKRA ya. Dia gagal bertahan di setelah breakout ya, dia turun lagi ya. Nah, cuma turunnya ini yang sudah punya hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, 3270 ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya 3270, lebih baik jual dulu semuanya karena dia akan menguji level ini ya. Nah, sekitar 2770 ya. Kalau dia turun di bawahnya ini apa? 3270 ya. Jadi pasang stop loss saja. Kalau yang belum punya, jika mau buy ya, kalau menurut saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas, minim lebih amannya di 3510 ke atas ya. Jadi kalau sudah berhasil naik lagi ke atas 3510 ke atas, maka target terdekatnya di 3600. Kemudian target berikutnya kurang lebih di 3750 sampai 3770 ya. Untuk AKRA ya. Kalau mau curi start ya, minim ya. Curi start lebih awal ya, di atas 3440 buy ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3440, boleh buyback ya untuk AKRA. Jadi kita tunggu aja, jangan buru-buru buyback ya. Kemudian untuk Pegas ya, Pegas di sini terakhir kenaikannya volumenya lumayan ya, walaupun kecil ya, tapi dia masih di atas rata-rata 15 harinya ya. Kemudian kita lihat sini, sekilas kelihatannya candlenya bagus ya, seperti bentuk hammer ya. Tapi kalau kita zoom di harian, cat hariannya, dia pada saat penutupan dia dark pool ya. Jadi dia istilahnya, jadi pada waktu pre-closing sebelum ditutup ya, jadi istilahnya pre-closing ya, dia itu masih sekitar antara ini ya, pergerakan harganya sekitar antara 1375 sampai dengan 1390. Kemudian di closingnya dia harganya loncat ya, loncat di 1425 ya. Jadi candle ini walaupun dia ditutup di high-nya 1425, kalau kita zoom in di dalam ya, ini sebetulnya dia candlenya semu ya, dalam arti penutupannya dia nggak benar-benar merefleksikan permintaan dan penawaran karena ini sudah ditutup ya, closing. Karena ini close-nya dia 1390, kemudian dia lompat ya, istilahnya gap up, dark pool, jadi gap up di penutupan di proses closing ya, tiba-tiba gap up 1425 ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stop kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Kalau kita lihat di sini di bawahnya 1370 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1370, lebih baik jual dulu ya untuk Pegas. Kalau yang belum punya, saran saya ya, kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1430 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1430, jadi kalau dalam minggu ini ya, 22 Maret sampai dengan 26 Maret 2021, kalau berhasil naik ke atasnya 1430, boleh buy ya. Dengan target terdekat, dia target terdekatnya di sekitar sini ya, 1480-an. Kalau kita lihat di sini 1485 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini apa, 1515, boleh buyback ya, boleh nambah lagi atau buy up atau average up dengan target berikutnya di 1641 ya, 1650-an nah, kurang lebih di sini. Kalau kita lihat 1660 ya, ini masih ada peluang kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, 1515 masih ada peluang untuk mencapai target kurang lebih di 1650 sampai 1660. Itu untuk Pegas ya. Jadi jangan langsung buyback ya untuk Senin 22 Maret. Lihat dulu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1430 yang barusan boleh buy ya. Atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1480 ya, boleh buy gitu. Target terdekatnya tentu saja yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dia akan menguji level ini ya, 1545 dan 1650 sampai 1660. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1660, kalau mau tambah lagi boleh ya. Jadi target berikutnya ya di sekitar 1800-an ini ya. Kita lihat di 1840-an ya kurang lebih ya.
di area sekitar ini ya, 1840. Itu untuk Pegas. Jadi kurang lebih itu aja untuk pembahasan saham ASI, JSMR, ASIS, KLBF, Akra, Pegas untuk periode 22 Maret sampai dengan 26 Maret 2021 dengan menggunakan analisa Fibonacci retracement dan Fibonacci extension ya. Terima kasih.